Baik, pertama sebabnya orang akan terganggu pikirannya dengan masalah pornografi tentu ada sebabnya. Yang tidak pernah merusak matanya dengan pandangan kotor maka dia akan aman. Sehingga mata yang pernah melihat gambar-gambar porno yang rusak adalah pikirannya. Kita tidak usah mendengar, kita tidak mengambil fatwa dari ulama. Fatwanya orang barat, penulis-penulis barat, pakar-pakar ilmu kejiwaan, mereka sudah mengatakan bahwasanya orang yang sudah kecanduan pornografi itu lebih serem daripada orang kecanduan afyun dan sebagainya. Karena merusak pikirannya, bentuknya manusia tapi akalnya binatang. Sehingga kebayang sampai kenapa kok dia berzina dengan ibunya, dengan adiknya semuanya, karena sudah kotor sekali. Makanya bahaya sekali. Sehingga kalau dalam Islam lihat namanya mahram, ya nggak nafsu, nggak syahwat, kan mahram adiknya, kakaknya. Cuman karena pikirnya kotor dengan pornografi, maka dia melihat adiknya pun ingin berbuat. Ini rusak, makanya hati-hati dengan porno. Jangan main-main. Pikirannya terus kemana-mana. Saat melihat orang akan kebayang yang demikian. Rusak betul. Nah, berangkat dari sini maka jangan sampai ada fatwa-fatwa yang memperkenankan lihat pornografi. Biarpun katanya untuk suami istri, tidak. Ngerusak. Suami istri katanya apa? Dia bangkit syahwatnya kalau hubungan suami istri kalau ngelihat film porno. Kotor. Nah, mestinya tersinggung pasangannya itu. Berarti pasangannya itu syahwat karena ngelihat, bukan karena istrinya. Dan ini bahaya sekali. Jangan main-main. Ngerusak pikiran. Sehingga bentuknya kayak manusia atau pikirannya kayak binatang. Setiap melihat orang yang kebayang adalah wilayah hal-hal kotor. Itu dikatakan. Yang ngomong ini adalah bukan orang muslim. Mereka orang kafir, tapi dengan keinsafannya mengatakan Islam lebih jauh dari, menjelaskan lebih jauh dari itu. Makanya dari itu maka hati-hati urusan pornografi. Lah bagi orang yang sudah terkecanduan, kurangi perlahan, nanti akan hilang perlahan-perlahan. Dan memang betul apa yang Anda katakan, bahwasanya semua kenangan-kenangan yang demikian itu akan hadir kapan itu? Di saat Anda dalam ketenangan. Anda di kamar sendiri. Waktu sholat kan mau. Nah, sholat itu kan lagi konsen. Maka datang itu pikiran. Anda lawan gitu saja. Anda lawan gitu saja. Nanti pada akhirnya akan hilang. Dan jangan sekali-kali menengok kembali urusan pornografi. Itu merusak. Anda tobat, alhamdulillah. Bersyukurlah Anda tobat. Adapun hadirnya penyakit itu kan setan bisikkan kepada Anda. Berarti Anda khusyuk sebetulnya. Di saat Anda ingin sholat kemudian rasa terganggu, sebetulnya Anda khusyuk. Kalau Anda tidak khusyuk, Anda nggak merasa terganggu, tapi Anda menikmati. Anda sebenarnya Anda khusyuk. Buktinya apa? Anda merasa terganggu dengan pikiran kotor itu. Tinggal Anda tepis saja, Anda baca, Anda pahami bacaannya, Anda buang seperti itu. Masya Allah. Ini kemudian setelah itu menikahlah. Karena Anda tidak cukup dengan pikiran ditenangkan. Ada syahwat yang bergolak. Sehingga di saat pikiran yang sudah telah teracuni dengan film-film kotor atau pornografi, maka di saat seperti itu, di saat ada bangkit syahwat, menggugah kembali. Maka hendaknya Anda punya yang halal. Segera menikah dengan yang halal, maka setelah Anda menikah, ketemu yang halal, kita akan kebuang itu semuanya. Jadi kami himbau di hari ini, di tahun ini, di zaman ini, hendaknya kita mempermudah untuk membuka pintu halal. Yang namanya pernikahan, sebab mata ini sudah dirusak. Zaman dulu, zaman kita masih kecil itu, orang lihat film itu sangat langka. Televisi hanya seminggu sekali. Kalau adanya film katanya begitu kan. Kemudian yang punya film di kampung itu hanya satu pakai video apa gitu. Sekarang setiap HP ada film-film dan macam-macam dilihat. Zaman ini zaman pas. Maka hati-hati dengan urusan anak-anak, keluarga dan sebagainya. Dan jangan dengar fatwa-fatwa picisan. Lihat film porno nggak apa-apa untuk suami istri, nggak, itu merusak. Sehingga apa? Dia nggak akan syahwat dengan istrinya. Lebih dari itu apa? Dia akan menganggap istrinya adalah tidak menarik sama sekali bagi dia. Karena yang dilihat adalah pemandangan-pemandangan yang menggoda bagi dia. Dan seorang istri pun mengatakan suamiku adalah seperti nggak menarik bagi saya. Karena apa? Matanya telah dirusak dengan pandangan-pandangan. Tapi ingat kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Ini resep dalam Islam. Semakin seorang pria itu menutup matanya dari yang haram, maka yang halal akan tampak indah. Seorang istri di saat matanya ditutup dari melihat yang haram, maka suaminya semakin hari semakin indah. Nah ini yang diajarkan oleh Islam. Semoga Allah menjaga syahwat kita. Dan semoga Allah buka pintu halal untuk kita. Semoga Allah mudahkan kita untuk yang halal. Dan semoga Allah mengampuni kita semuanya. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.